Konteks. Juri yang terhormat, kita tahu kalau Cina memiliki konflik dengan Taiwan, di mana Taiwan ini tidak setuju dengan ideologi komunisnya si Cina. Makanya dia melarikan diri dan ingin menjadi negara sendiri. Pada zaman dulu, Taiwan dan Cina memiliki konflik besar, di mana terjadinya sebuah peperangan saudara, namun Taiwan ini kalah. Lalu dia memutuskan melarikan diri dan menjadi negara yang sendiri. Di status quo sekarang, dalam era kepemimpinan Xi Jinping, Cina sudah mulai ada motivasi atau rencana untuk merebut kembali Taiwan dengan cara invasi militer dengan taktik militernya. Sebelum ini, Cina sudah melakukan metode soft approach kepada Taiwan. Seperti apa? Diplomasi atau diskusi lain-lainnya dengan pemerintah Taiwan antara Cina. Namun bisa dilihat, Taiwan tetap bersikeras dan tidak setuju untuk melakukan hal tersebut. Makanya metode invasi militer ini bisa terjadi. Tapi kenapa baru sekarang di era Xi Jinping? Kenapa nggak dari dulu? Karena ya simply Taiwan ini mendapatkan dukungan dari Amerika. Karena mereka sama-sama ideologinya. Makanya dulu Cina belum begitu berani sama Amerika. Mari kita definisi karakteristik terlebih dahulu. Juri, kita tahu kalau ini adalah mosi aktor, di mana aktor di sini adalah Xi Jinping. Lantas apa interest dari Presiden Xi Jinping ini? Apa kepentingan dari aktor ini? Yaitu ingin negara Cina yang di status quo ini sebutannya adalah New Emerging Superpower ingin menjadi negara yang superpower. Ibarat kata dia ingin mendapatkan posisi yang sedang diduduki oleh Amerika, di mana Cina ini bisa mendapatkan daya tarik dari negara lain atau pandangan positif dari negara lain. Perlu kita ketahui kalau dulu Taiwan ini adalah salah satu bagian dari Cina, namun pada zaman dulu terjadi sebuah peperangan saudara di mana bagian Taiwan ini dia pengen menjadi negara yang demokratis, sedangkan Cina ini menjadi negara komunis. Makanya saat terjadi peperangan saudara, Taiwan kalah, tapi dia pergi ke sebuah pulau dan mendeklarasikan dirinya menjadi negara yang berdiri sendiri. Namun di status quo, Taiwan ini seperti Palestina, di mana status politiknya aja tuh belum terlalu jelas, di mana ada beberapa negara yang masih belum mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka. Nah, mekanisme kita apa? Yaitu invasi militer. Yaitu Cina di status quo sekarang sudah mulai menggunakan metode militernya, di mana dia menggunakan pesawat tempur atau menggunakan militer daratan. Nah, tujuan kita apa? Agar Cina ini mendapatkan justifikasi hak klaim kedaulatan Taiwan. Maksudnya apa? Taiwan ini memang sedari dulu adalah bagian dari Cina. Namun karena Taiwan ini gagal menyerang Cina, dia kalah lalu pengen memutuskan diri untuk menjadi negara yang tersendiri. Makanya Cina ingin merebut kembali hak kedaulatannya dia. Dia ingin mendapatkan justifikasinya kembali dan dengan cara tersebut dia dapat menyaingi Amerika. Beban pembuktian kita apa? Pertama, karena ini adalah hak Cina untuk mengklaim Taiwan. Kedua, menjaga kedaulatan hak otoritas Cina ke Taiwan. Dan ketiga, dengan best case scenario kami, semisalnya Taiwan ini memang menang, ini akan menghasilkan dampak positif juga ke Cina. Argumen pertama, kenapa dengan adanya Cina menaklukkan Taiwan ini bakalan membuat Cina ibarat kata bisa melawan Amerika dan menjadi negara yang superpower. Juri, kita tahu kalau Taiwan selama ini masih bisa merdeka dan hidup sendiri itu karena oleh bantuan Amerika. Di mana saat itu Amerika memberikan pasukan seperti teknologi, industri, dan Amerika juga memberikan dukungan suara kalau ya Taiwan ini adalah negara tersendiri. Tapi kenapa ia bisa mau mendukung Taiwan? Ya mungkin pertama, karena Taiwan ini memiliki ideologi yang sama. Namun kedua, Amerika ini mau menyayangi Cina seperti dengan, oh Taiwan ini negara kamu, tapi yang mengontrolnya adalah Amerika. Tapi ketika Cina melawan Taiwan, artinya apa? Dia bukan hanya melawan Taiwan saja, tapi dia juga melawan Amerika. Dimana ini ibarat kata adalah Cina yang sedang menunjukkan kekuatan kekuasaannya, dimana oh ya, Cina ini udah mulai udah bisa berani untuk melawan Amerika. Ketika Cina yang dulu takut sama Taiwan gara-gara Amerika, tapi sekarang dia udah mulai berani melawan Amerika. Maka dari itu best case scenario kita apa? Ketika Cina emang ya berhasil merebut Taiwan kembali, itu artinya dia melaksanakan justifikasi atas haknya. Dimana Taiwan ini memang ya kedaulatannya itu milik Cina, yang berhak menuntaskan otoritasnya itu Cina terhadap Taiwan. Kedua, dimana Cina ini udah mulai bisa berani melawan dan menyaingi Amerika. Dimana likelihoodnya adalah ketika Cina mulai serang Taiwan, mungkin kejadian Israel akan terulang. Dimana Amerika bisa saja mau membantu Taiwan dengan menyodorkan militernya. Tapi ketika semua itu dikalahkan oleh Cina akan mendapatkan pandangan dengan hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain. Pandangan-pandangan negara lain itu seperti apa? Kayak, oh
Luar biasa sekali, Cina sekarang sudah mulai bisa melawan Amerika dan mungkin akan memunculkan potensi daya tarik untuk bekerja sama. Lalu apa worst case skenario-nya ketika Cina ini gagal? Kemungkinannya adalah Cina yang bakalan tetap baik-baik saja, karena tentunya Amerika nggak bakalan segitunya sampai mau menyerang Cina. Perihal Taiwan sama sepertinya tentang konflik Israel dan Palestina, di mana Amerika ini bekerja di layar belakang saja, tapi nggak segitunya sampai pengen turun tangan langsung untuk mengikuti menyerang. Karena kalau hal itu terjadi pun, semisalkan Amerika memang mau turun tangan, Cina pun tidak mungkin semudah untuk dikalahkan. Karena pertama, Cina aja memiliki kekuatan militer yang sangat luar biasa dan dia juga memiliki relasi-relasi negara lain seperti Rusia contohnya. Maka dari itu, pertama, untuk likelihood Amerika menyerang Cina itu sangatlah tidak mungkin. Dan yang kedua, Cina yang mengklaim Taiwan juga sangat berdampak untuk profil terhadap negara-negara lainnya, terhadap pandangan-pandangan negara lain, sehingga benefit kami ketika terjadi invasi militer dan dimenangkan oleh Cina itu bakalan sangatlah bagus. Tapi ketika itu gagal, worst case skenario-nya juga bakalan tetap lebih baik karena Cina ini tetap aman, dia tetap menjadi negara yang sebuah maju dan mungkin saja dia masih bisa maju dan berkembang lagi. Maka dari itu, saya sebagai pembicara Satu Pro bangga. Terima kasih.